Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita sebagai hambanya tidak lupa bersyukur kepada Allah dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, tidak lupa juga salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar bab 2, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di buku paket kalian ini nih ada di bab 1. Jadi silahkan kalian sambil buka buku paket bab 1. Jadi iman kepada Allah, kita juga membahas Asmaul Husna, nama-nama Allah yang kita bahas hanya 4, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Oke, lanjut saja. Yang kita pelajari hari ini tentang apa itu iman kepada Allah. Jadi setelah pelajaran ini selesai, kalian harus mengetahui apa itu iman kepada Allah. Dan juga apa itu Asmaul Husna, apa artinya Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Oke, langsung saja ke materi ya. Sekarang itu rukun iman dulu. Jadi rukun iman kalian kan semua sudah tahu apa. Kita di Islam punya rukun Islam dan rukun iman. Rukun iman kita punya 6. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu iman? Nah, iman adalah, jadi kalian punya rukun iman, kalian udah tahu kalian punya rukun iman. Tapi kalian tahu nggak apa itu iman? Iman adalah, ini secara bahasa gitu. Secara bahasa iman berasal dari bahasa Arab amanah. Amana yu'minu, jadi artinya percaya dan yakin. Nah, sedangkan menurut istilah iman artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi iman kepada Allah adalah kita percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Dan mengucapkan dengan lisan. Nah, mengucapkan dengan lisan kalian bisa dengan mengucap syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nah, itu berarti kalian sudah beriman dengan lisan. Dan bagaimana kalian dengan membuktikan dengan perbuatan? Bagaimana kalian membuktikan dengan perbuatan bahwa Allah itu ada? Nah, dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Itu termasuk kalian percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Banyak juga nanti kita jelaskan langsung ke Asmaul Husna. Lanjut, ini adalah dalil tentang kalian harus beriman kepada Allah. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh itu telah tersesat sangat jauh. Jadi di sini adalah dalil tentang kita harus beriman kepada Allah. Rukun iman di sini kan beriman kepada Allah, rasulnya, kitabnya, hari kemudian itu hari kiamat. Nah, inilah dalilnya. Lanjut Asmaul Husna. Kita pelajari Asmaul Husna itu apa? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Jadi Asmaul Husna ini yang kita ketahui ada 99, tapi di bab ini kita hanya pelajari 4 saja.
Asmaul Husna di sini di dalam Al-Qur'an, dalilnya ini ada di Quran surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yalhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ini adalah dalil tentang adanya Asmaul Husna, nama-nama Allah. Lanjut, yang kita pelajari Asmaul Husna yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Sesuai dengan dalil dalam Quran surah Al-An'am ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil bahri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Di sini artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah ataupun yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, kitab Lauhul Mahfuz. Jadi Al-Alim di sini di Quran surah Al-An'am ini menunjukkan bahwa Allah itu Maha Mengetahui yang ada di langit dan yang ada di bumi. Bukan berbeda dari sifat manusia yang mengetahui apa yang ia tahu saja, apa yang tidak ia tahu, yang misalnya yang ada di langit. Manusia, tidak semua manusia tahu apa yang ada di langit, di atas langit itu apa-apa. Allah Maha Mengetahui ada apa, dan di dalam bumi ada apa, di dalam yang gelap, gua gelap tuh ada apa. Itu manusia tahu. Misalnya mati lampu manusia tidak tahu apa yang ada di luar, apa yang ada di bawah, misalnya di bawah kolong meja, tidak tahu. Sedangkan Allah Maha Mengetahui semuanya. Allah tahu kapan misalnya daun gugur, kapan hujan turun. Itu apa Allah sudah tahu apa yang menjadi takdir kita, besok mau ngapa. Sedangkan manusia tidak tahu besok bakal terjadi apa. Itulah Allah Maha Mengetahui. Jadi semuanya Allah mengetahui, berbeda dengan sifat yang manusia miliki, yang hanya semuanya terbatas. Manusia itu semuanya terbatas. Lanjut ke Al-Khabir. Al-Khabir Maha Waspada atau Maha Teliti. Di sini dalilnya Quran surah At-Taubah ayat 16. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Khabir Maha Waspada atau Maha Teliti. Di sini Allah tuh menciptakan manusia sedetail mungkin, mengetahui apa yang manusia kerjakan sedetail mungkin. Berbeda dengan sifat manusia yang biasa tidak teliti, ceroboh, asal-asalan. Sedangkan Allah Maha Teliti, detail. Misalnya kita jam segini ngapa, jam segini kalian ngapa. Bisa juga dengan contoh tadi Al-Alim. Allah tahu kapan daun tuh gugur. Allah tuh tahu kita nih kemarin jam hari ini jam segini bulan ini itu ngapa. Misalnya kalian belajar, misalnya kalian jam segini belajar, habis itu jam segini kalian sholat. Allah tuh tahu. Allah Maha Teliti. Allah ndak mungkin lupa. Allah tuh detail. Jadi beda dengan manusia. Kalian biasanya lupa. Jam segini kita ngapa ya? Lupa tuh. Berbeda dengan sikap manusia. Allah Maha Teliti, Allah Maha Waspada. Jadi di sini Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Lanjut
As-Sami, As-Sami Allah Maha mendengar. Wallahu sami'un alim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah, pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluknya. Pendengaran makhluknya hanya dengar di sekitarnya, yang di mana-mana tidak dengar. Sedangkan Allah mengetahui apa yang kita ucapkan, apa yang di dalam hati. Sedangkan kita manusia hanya mendengarkan apa yang orang lain ucapkan, apa yang kita dengar saja. Allah mendengar apa yang tidak bisa kita dengar. Misalnya kita ngomongkan orang di dalam hati, kawan sebelah kita tidak tahu kita ngomongkan apa di hati kita. Sedangkan Allah Maha mengetahui apa yang kita ucapkan dan apa yang tidak kita ucapkan, apa yang kita niatkan. Misalnya nanti di dalam hati kalian bilang, nanti itulah katanya kan, ulangan mau nyontek lo katanya kan, tidak mau belajar. Sedangkan iya kita tidak ada yang tahu nih sekelas, kalian tidak ada yang tahu nih niat kalian. Sedangkan Allah tahu kalian di dalam hati sudah niat mau mencontek gitu. Allah Maha mendengar. Lanjut, terakhir Al-Basir. Al-Basir dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 18, Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di sini penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan manusia. Manusia hanya bisa melihat apa yang kelihatan di matanya, di depan matanya. Sedangkan sangat terbatasnya penglihatan manusia tidak bisa melihat apa yang ada di belakangnya, kecuali harus noleh gitu kan, apa yang di belakang kita tidak tahu. Sedangkan Allah Maha melihat apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Allah melihat dalam kegelapan sekalipun, dalam lubang semut sekalipun Allah bisa tahu. Sedangkan manusia, penglihatan manusia itu terbatas. Allah melihat misalnya kita lagi sendiri, kenapa kita harus menanamkan sifat Allah Maha melihat? Kita harus percaya Allah tuh Maha melihat. Kita misalnya sendiri, tidak ada orang sama sekali. Misalnya kita mau berbuat sesuatu yang jelek, misalnya mau mencuri, tidak ada orang yang tahu, tapi Allah Maha melihat. Yakinlah bahwa Allah itu memiliki sifat Maha melihat. Oke, sekian dari Ibu. Mari kita rangkum pelajaran hari ini. Yang pertama, apa yang kita pelajari tadi yaitu tentang iman kepada Allah. Apa itu iman kepada Allah? Yaitu kita meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Meyakini bahwa Allah itu ada, mengucapkan dengan lisan bahwa Allah tuh yakin Allah tuh ada, dan terakhir melaksanakan dengan perbuatan, mengerjakan apa yang Allah suruh dan menjauhi apa yang Allah larang. Lanjut, apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang terbaik. Allah memiliki 99 nama Asmaul Husna. Lanjut, Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini adalah Al-Alim, yaitu Allah Maha mengetahui. Lanjut, Al-Khabir, Allah Maha teliti. Dan As-Sami, Allah Maha mendengar. Dan Al-Basir, Allah Maha melihat. Oke, sekian pelajaran yang Ibu berikan hari ini. Jika ada salah, mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan langsung ke WA pribadi Ibu atau WA grup. Sekian pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.